Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi bersama saya Revo Ramadan ya. Saya seorang sarjana farmasi yang sekarang masih menempuh pendidikan profesi apoteker saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama-tama juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah support channel ini, kemudian memberikan tanggapan positif, dan itu sangat memberikan gairah dan semangat bagi saya ya untuk bisa terus berbagi pengalaman ke teman-teman terkait dengan penggunaan obat seperti itu ya. Oke, pada kesempatan sebelumnya kemarin kita bahasnya tentang obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit asam lambung atau sakit MAH ya. Kita review sedikit secara prinsip kerjanya. Memang obat asam lambung ini kan dibagi menjadi dua ya secara prinsip kerja. Yang pertama itu adalah obat yang cara kerjanya menurunkan produksi asam lambung, seperti contoh omeprazol yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian ada yang cara kerjanya itu menetralisir asam lambung. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas juga nih obat yang cara kerjanya menetralisir asam lambung. Tapi saya akan review sedikit untuk bisa menghubungkan cerita ini supaya teman-teman bisa paham nantinya ya. Oke, kita bahas omeprazolnya sedikit. Semisal saya berikan kasus seperti ini ya. Seandainya teman-teman sudah mengalami atau memiliki riwayat asam lambung, kemudian teman-teman mengalami gejala-gejala yang khas dan secara otomatis orang-orang yang biasanya sudah memiliki riwayat asam lambung ini punya insting yang tajam ya terkait dengan gejala-gejala khasnya. Mereka bisa tahu gitu loh kapan dan seperti apa rasanya ketika mereka mengalami kekambuhan sakit MAH ini, seperti itu. Nah, omeprazol ini bisa digunakan ya ketika memang kalian terkena serangan yang mendadak, misalnya kan kena serangan mendadak dan itu membuat kalian sangat tidak nyaman, misalnya karena gejala-gejala yang ditimbulkan, misalnya sakit perutnya terlalu mengganggu, kemudian mual, kembung, seperti itu. Nah, omeprazol ini bisa dipakai dengan cara kerjanya yang menurunkan produksi asam lambung ini bisa digunakan untuk mengobati. Tapi memang karena mekanisme kerjanya itu menurunkan produksi asam lambung, efeknya untuk mengatasi gejala yang teman-teman rasakan itu memang agak memakan waktu. Karena kenapa? Logikanya gini, dia kan cara kerjanya itu menstop produksi asam lambungnya ya. Jadi produksi asam lambung itu jadi berkurang nantinya. Sedangkan posisi lambung kita itu sudah dalam suasana asam, tapi tidak dinetralisir. Yang membuat teman-teman mengalami gejala yang tidak mengenakan itu adalah suasana lambung yang terlalu asam ini. Nah, maka dari itu memang ketika kita konsumsi omeprazol ini, efek yang kita rasakan semisal seperti sakit perut, kemudian kembung dan mual itu tidak semerta-merta langsung hilang. Dia akan memakan waktu beberapa saat sampai dia menunggu bahwa memang si lambung ini memulihkan suasana dirinya itu netral sendiri itu loh. Jadi si omeprazol ini cuma menstop produksi asam lambungnya, kemudian nanti secara angsur berangsur si lambung akan memulihkan suasana di dalam lambung itu menjadi netral dan gejalanya hilang seperti itu. Nah, makanya ini bisa jadi referensi juga sih bagi teman-teman nanti setelah saya jelaskan obat yang selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke obat yang selanjutnya ya. Oke, obat yang akan saya jelaskan ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi asam lambung dengan cara kerja menetralisir asam lambung. Beda tadi dengan omeprazol. Nah, obat yang akan saya bahas itu adalah ini, Antasidadoen. Antasidadoen. Saya yakin teman-teman di luar sana sudah familiar juga, apalagi yang punya riwayat sakit MAH atau asam lambung ini pasti tahu dengan obat ini. Oke, Antasidadoen ini termasuk ke dalam golongan obat bebas ya, jadi bisa dibeli secara bebas
Dia beda sama omeprazol. Kalau omeprazol dia obat keras dan masuk daftar obat wajib apotik. Jadi bisa dibeli secara bebas dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan antasida ini memang benar-benar obat bebas dengan logo hijau. Kalau seandainya obat keras kan logonya merah ya. Jadi memang bisa dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Tapi saya tekankan tetap walaupun pembelian obat ini bisa dilakukan secara bebas, teman-teman harus tahu batasan. Seperti yang sering saya gaungkan di video-video saya sebelumnya. Oke, kita tilik dulu kandungan dari obat ini. Antasidadon ini mengandung zat aktif ada 2 ya. Yang pertama ada magnesium hidroksida sebesar 200 mg, kemudian ada aluminium hidroksida sebesar 200 mg juga. Jadi sama-sama 200 mg. Nah, fungsi dari magnesium hidroksida inilah yang bisa bekerja menetralkan asam lambung dengan cara dia menaikkan pH di dalam lambung kita. Kita tahu bahwa ketika kita mengalami atau kumat asam lambung kita itu kondisi pH di dalam lambung kita itu sangat rendah. Jadi kalau pH itu tingkat keasaman ya. Jadi pH itu kalau semakin rendah, semakin asam, semakin tinggi itu semakin basa seperti itu. Nah, tugas si magnesium ini dia menaikkan pH seperti itu supaya nanti terjadi kesetimbangan dan menjadi netral kondisi di dalam lambung kita. Kemudian si aluminium ini tadi, aluminium hidroksida, dia bekerja meleburkan diri ke cairan asam lambung yang ada di dalam lambung kita. Dan itu dapat menyebabkan pulihnya gejala-gejala seperti mulas, kemudian mual seperti itu. Itu adalah kerjaannya si aluminium hidroksida ini, seperti itu. Nah, untuk harganya nggak terlalu mahal ya, antasid ini bisa dibeli kok, masih terjangkau, masih tinggal dibeli di apotek aja bisa. Kemudian yang mau saya sampaikan terkait obat ini, indikasinya jelas untuk cara kerjanya, dia menetralisir asam lambung. Kemudian untuk dosis, nah ini penting ya. Untuk penggunaan antasidadon ini, dia bisa digunakan untuk dosis dewasanya itu digunakan 1 sampai 2 tablet, digunakan 3 sampai 4 kali sehari dengan selang per 4 jam ya. Jadi bisa dikonsumsi 1 sampai 2 tablet 3 sampai 4 kali per hari setiap 4 jam, dan ini dikonsumsi bila perlu. Maksudnya bila perlu itu ketika terjadi kekambuhan dan merasakan gejala yang tidak enak, kemudian silahkan konsumsi obat ini. Kemudian untuk anak itu dosisnya itu setengah tablet sampai 1 tablet. Untuk anak-anaknya ini umur 6 sampai 12 tahun ya, bisa dikonsumsi juga 3 sampai 4 kali sehari. Seperti itu. Nah, jangan lupa untuk konsumsian obat ini itu dikunyah dulu ya, jangan langsung ditelan. Jadi dikunyah dulu. Rasanya nggak pahit, enak kok obat ini. Kayak rasa permen lah gitu, permen min kayak gitu, enak dikonsumsi. Jadi dikunyah dulu sampai halus, baru nanti ditelan. Kemudian bilaslah mulut kalian dengan air putih, seperti itu. Kemudian yang pengen saya jelaskan juga untuk cara pakainya, ini bisa dikonsumsi sebelum dan setelah makan, atau lebih tepatnya itu pada saat perut kosong. Jika kalian ingin mengkonsumsinya sebelum makan, silakan konsumsi 1 jam sebelum makan. Kemudian kalau kalian pengen konsumsi setelah makan, silahkan konsumsi 1 sampai 2 jam setelah makan, ya, seperti itu. Nah, kalau saya sih lebih rekomendasi untuk mengkonsumsi setelah makan, supaya nanti ketika kalian makan, jika ada zat-zat asam yang masuk di dalam dari makanan itu bisa sekalian dinetralisir oleh si antasida ini, seperti itu. Jadi sekalian lah ibaratnya ya. Nah, kemudian setelah pemakaiannya, saya pengen bahas tentang cara penyimpanan. Nah, untuk cara penyimpanan ini saya lupa juga menyampaikan di video sebelumnya. Untuk cara penyimpanan itu yang pertama memang kita harus perhatikan suhu ya, jangan sampai terlalu kering dan terlalu lembab. Kemudian kan jauhkan dari sinar matahari, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan jangan lupa juga obat ini jangan sampai kena panas dari alat-alat elektronik seperti kulkas, kemudian dan TV ya, jangan ditaruh di atas TV karena ini bisa karena kan obat ini sensitif, nanti bisa rusak walaupun punya kemasan yang cukup tebal seperti ini. Jadi memang jangan ditaruh di atas elektronik lah
seperti TV dan kulkas, dan jangan juga disimpan di dalam kulkas yang dingin. Oke. Terus apa lagi ya? Bentar, saya minum dulu ya. Oke, minum sudah. Kemudian untuk efek samping ya, efek samping perlu saya sampaikan untuk penggunaan antasida doen ini sendiri. Efek samping yang bisa ditimbulkan adalah diare, mual, muntah, kemudian konstipasi. Konstipasi itu adalah kesusahan untuk buang air besar. Itu bisa terjadi ya, tapi nggak usah takut karena efek samping ini milih-milih gitu ya, nggak ke semua orang, tergantung tubuh masing-masing. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan ya untuk dalam pengkonsumsian obat antasida ini, dia tidak dianjurkan digunakan terus-menerus ya selama lebih dari 2 minggu, kecuali atas petunjuk dokter. Kemudian jika kalian sedang menggunakan obat lain seperti obat tukar lambung, seperti misalnya simetidin atau menggunakan antibiotik, silahkan diberikan jeda dulu sebelum mengkonsumsi ini 1-2 jam ya. Kemudian obat ini tidak dianjurkan untuk diberikan kepada anak yang umurnya di bawah 6 tahun kecuali atas izin dokter. Oke. Kemudian kenapa saya berikan informasi bahwa obat ini tidak bisa dikonsumsi lama-lama, karena memang dia punya efek itu bisa menurunkan kadar fosfor di dalam darah. Seperti itu. Mungkin itu peringatan-peringatan yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian apa lagi ya yang bisa saya sampaikan tuh. Nah, oke gini. Kemudian untuk penggunaannya, tadi kan saya sudah jelaskan ya omeprazol cara kerjanya seperti apa, kemudian antasida itu seperti apa. Nah, kalian saya yakin sudah bisa memahami dan memiliki gambaran ya. Ketika kalian mengalami kasus seandainya punya riwayat asam lambung, kemudian mengalami kekambuhan dan mengalami gejala yang tidak mengenakan, kalian bisa konsumsi kedua obat ini dengan mempertimbangkan kedua cara kerjanya tadi. Yang pertama kan menurunkan produksi asam lambung yang memang dia akan memakan waktu untuk menyembuhkan gejala yang sangat mengganggu tadi, karena memang mekanisme kerjanya bukan menetralisir keadaan asam yang menyebabkan gejala-gejala itu timbul. Pada intinya yang menyebabkan gejala tidak enak yang sering kita rasakan itu adalah keadaan asam di dalam lambung itu, ya. Seperti itu. Kemudian kalau seandainya kalian konsumsi obat yang cara kerjanya menetralisir asam lambung, secara otomatis memang efeknya akan lebih cepat dirasakan karena dia memang langsung ketika dikonsumsi akan langsung menetralkan dan menurunkan gejala pada saat itu juga. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal memilih mana yang pengen dikonsumsi ketika kalian berada dalam keadaan terdesak, memang tidak sempat untuk untuk periksa dulu ke dokter. Tapi ini khusus untuk yang punya riwayat ya, bukan untuk yang tidak punya riwayat. Tetap saya tekankan jika teman-teman belum pernah sama sekali mengkonsumsi obat untuk mengatasi asam lambung ini, baik yang mekanisme kerjanya itu menurunkan produksi asam lambung ataupun juga yang cara kerjanya itu menetralkan asam lambung. Jadi saya rekomendasikan untuk tetap periksa dulu ke dokter karena yang tahu keadaan klinis kalian itu hanya dokter. Bisa jadi gejala-gejala yang kalian alami seperti sakit perut, mual dan muntah itu bukan disebabkan oleh kenaikan asam lambung ya. Jadi biarkan dokter yang memeriksa karena mereka memang punya ilmunya, mereka punya legal standing buat melakukan itu. Oke. Kalau kalian mau diskusi obat itu tepat kepada seorang farmasis atau apoteker ya. Kemudian apa lagi ya yang pengen saya sampaikan, rekomendasi ke dokter sudah. Kemudian ada masuk pertanyaan seperti ini ya. Bagaimana dengan kami yang sering minum kopi atau penikmat kopi ya dan asam lambungnya suka kambuh. Mereka jadi dilema. Ini akan saya coba jabarkan ya dan akan saya berikan solusi dan ini saya terapkan ke diri saya. Karena saya juga termasuk orang yang mengkonsumsi kopi secara aktif ya setiap hari dan alhamdulillah asam lambung saya tidak pernah timbul atau jangan sampai timbul lah kalau bisa ya. Oke,
gini, ketika kalian mengkonsumsi kopi, memang kan kopi itu mengandung kadar asam yang cukup tinggi ya. Jadi saya sarankan dan saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, jika kalian memang seorang pecinta kopi atau penikmat kopi atau bahkan orang yang sangat membutuhkan kopi setiap hari, diusahakan perut kalian jangan kosong ya. Kalau mau ngopi silahkan isi dulu perut, makan apa kayak makan nasi, kayak makan cemilan, terserah. Yang penting diisi dulu perutnya ya. Kemudian di sini yang bertanya ini dia konsumsinya kopi bubuk halus, kemudian ditubruk seperti itu. Dia minumnya 2 kali sehari sih dia bilangnya ke saya tadi. Oke, kita tahu bahwa kopi itu memang mengandung kadar asam yang tinggi, apalagi di dalam situ ada karbon dioksida ya setelah penggorengan kopi itu. Jadi karbon dioksida itu memang menyebabkan kadar asam di kopi itu naik secara drastis. Nah, biasanya bagi penikmat kopi tubruk itu memang tidak merasakan rasa yang asam, tapi jangan ini ya, jangan salah, karbon dioksida yang dihasilkan setelah kalian mengkonsumsi kopi dengan cara ditubruk seperti itu kadar asamnya tinggi loh. Karena memang berbeda dengan kopi-kopi yang dibuat dengan cara yang milenial seperti sekarang, seperti kopi saring menggunakan dripper seperti itu. Karena ketika kalian bikin kopi tubruk seperti itu, jadi kan langsung diseduh air ya. Jadi air sama serbuk kopi itu menjadi satu, dan itu tidak memberikan ruang kepada karbon dioksida untuk lepas dulu dari kopi. Jadi mereka bercampur dan terperangkap di dalam kopi itu. Makanya jika mengkonsumsi terlalu banyak memang bisa menyebabkan kenaikan asam lambung yang cukup signifikan bagi saya. Kemudian saya beri saran selain untuk mengisi perut terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi itu, atau kalian bisa mengubah budaya ngopinya dari misalnya minum kopi tubruk yang halus itu, yang diseduh tubruk pakai gula, itu dialihkan ke metode dengan kopi saring. Kenapa saya sarankan seperti ini? Karena memang secara keamanannya ya, terkhusus untuk asam lambung ini, memang kopi saring itu cenderung lebih aman. Karena kenapa? Kopi saring ini kan dia pakai alat seperti ini ya. Saya kasih contoh. Dia pakai alat dripper seperti ini. Nah, dripper seperti ini. Kemudian dia menggunakan kertas saring juga yang ditaruh di dalam ini. Bentar, saya pasang dulu. Nah, ditaruh di dalam sini. Nah, nanti si bubuk kopi itu ditaruh di sini, kemudian baru diseduh. Nah, di sini yang membedakan. Ketika serbuk kopi sudah ditaruh di dalam, kemudian diseduhkan dengan air, biasanya ada bagian-bagian cara menyeduhnya itu untuk memberikan waktu kepada kopi melepaskan karbon dioksidanya. Karena memang karbon dioksida ini termasuk dalam oksida asam ya dalam bahasa kimianya. Jadi memang dilepaskan terlebih dahulu supaya kadar kopi yang didapatkan nanti, kadar asam kopi yang didapatkan nanti tidak terlalu asam. Kemudian juga keunggulan dari kopi saring ini sendiri adalah serbuknya tidak menyatu langsung dengan air di dalam gelas. Jadi ekstraksinya itu tidak terjadi terus-menerus. Jadi setelah diseduh, airnya sudah dapat, kemudian udah seperti itu. Jadi memang kadar asam yang didapat cuma waktu kita waktu kita nyiram atau nyeduh kopinya aja. Berbeda dengan kopi tubruk yang biasa, itu kan dia direndam di dalam air, kemudian terjadi ekstraksi terus-menerus. Makanya selalu dengan ekstraksi yang terus-menerus itulah kadar asam akan semakin keluar seperti itu. Nah, mungkin ini bisa jadi jawaban dan saran bagi teman-teman ya, bisa dirubah untuk pola ngopinya kalau seandainya kalian memang punya keluhan asam lambung. Atau bisa juga kalau memang tidak cocok minum kopi saring, saya adalah pejuang kopi tubruk misalnya kayak gitu. Silahkan kondisikan tubuh kalian jangan sampai
perut kalian kosong sih, gitu aja. Dan jangan konsumsi terlalu banyak juga kopi. Kalau saya sarankan konsumsi 200 sampai 400 miligram saja per hari. Bukan miligramnya dalam bentuk air ya, nanti 400 sampai 200 sampai 400 mili, bukan 200 sampai 400 miligram. 200 sampai 400 mili saja per hari. Dan ngopi itu juga punya jam-jam yang baik ya, yang diatur oleh beberapa jurnal kesehatan. Jadi memang ngopi yang baik itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Sebenarnya kalau malam itu sudah tidak baik lagi buat ngopi, karena kenapa? Malam itu kan waktunya untuk istirahat, kemudian juga pada malam hari produksi asam lambung di dalam tubuh itu meningkat. Jadi kalau seandainya kalian ngopi malam, otomatis dapat meningkatkan peningkatan asam lambung di dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan sakit mah itu tadi, seperti itu. Nah, saya pun nggak menuruti juga ya, nggak tertib banget. Saya juga ngopinya sering malam, bahkan lebih dari 400 mili. Tapi alhamdulillah lambung saya masih bisa beradaptasi ya. Itu menjadi acuan saja, jangan dijadikan sebagai patokan harus minum segitu atau bagaimana. Tergantung dan balik ke tubuh kita masing-masing ya, karena memang manusia itu punya kekuatan sendiri-sendiri sih kalau menurut saya. Itu kan dari jurnal-jurnal itu mereka mungkin memang mendapatkan hasil seperti demikian. Misalnya memang konsumsi kopi misalnya yang baik 200 sampai 400 mili per hari, kemudian jam ngopinya dari pagi sampai sore misalnya seperti itu. Tapi balik lagi ke kondisi tubuh teman-teman sendiri. Nah, kemudian yang perlu saya tambahkan juga untuk penjelasannya, yang pertama ya, ketika kita membeli obat, ini kita datang ke apotek, saya ulangi kembali. Perhatikan 2 indikator penting, jangan lupa cek kemasan, jangan sampai ada yang rusak, kemudian cek tanggal kadaluarsanya. Kemudian ketika ingin menggunakan, jangan lupa dicuci dulu tangan kalian menggunakan sabun, karena ini adalah masa pandemi COVID-19 yang sangat mengerikan, men. Nah, kemudian jangan lupa ya, karena obat ini kan juga harus dibersihkan ya. Kalau misalnya kalian tidak punya alkohol, silahkan pakai air sabun, ditaruh ke dalam ditotolkan ke kain lap atau kain, kemudian dilap di kemasannya ini supaya terjamin sterilisasinya. Kemudian setelah itu baru konsumsi seperti itu. Kemudian untuk penyimpanannya saya jelaskan kembali, jauhkan dari anak-anak, kemudian jangan kena sinar matahari langsung, suhunya jangan terlalu kering dan jangan terlalu lembab, dan juga jangan sampai kena sinar panas alat elektronik ya, seperti itu. Kemudian juga ketika kalian menyimpan obat ini, ketika ingin menggunakan lagi jangan lupa perhatikan kemasan dan bungkusnya ya. Bisa jadi ketika penyimpanan mengalami kerusakan, jangan asal ambil langsung comot mentang-mentang sudah merasa menyimpan di tempat yang aman, tapi tetap dikondisikan bagaimana kondisi dari obat setelah kita simpan seperti itu. Kalau sudah rusak silahkan jangan dikonsumsi kembali, seperti itu sih. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian supaya bisa dimengerti. Saya yakin teman-teman bisa paham, atau kalau memang belum paham juga silahkan komen di bawah, nanti saya akan coba jelaskan, atau bisa DM langsung saya juga ke Instagram saya, akan saya coba jelaskan di bagian mana teman-teman tidak pahamnya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian kedepannya punya request untuk membahas obat apa, silahkan komen, saya akan coba pelajari dan coba share ke teman-teman sekalian. Dan juga jangan berhenti untuk support channel ini. Saya sangat berharap sekali semoga channel ini bisa bermanfaat bagi semua orang ya. Karena saya memikirkan tidak semua orang bisa datang ke tempat pelayanan kesehatan dan mendapatkan informasi seperti ini. Tapi kalau saya berbicara di sini, kemungkinan tetangga mereka mungkin yang nonton vlog saya bisa menyampaikan ke tetangganya yang mungkin tidak punya akses untuk mengakses informasi di YouTube seperti ini ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita jumpa di vlog saya yang selanjutnya. Nanti kita akan bahas yang tidak kalah menarik seperti itu ya. Saya akhiri ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.